Dengan saya Kak Elma, kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, bilangan pangkat atau eksponen ini, misalkan A itu adalah bilangan real dan N itu adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu didefinisikan sebagai A kali A kali A kali titik-titik kali A. Nah, A di sini itu sebanyak N. Nah, A di sini dinamakan bilangan pokok. Sedangkan N adalah bilangan pangkat atau eksponen. Nah, contoh. Misalkan 3 pangkat 2. Nah, ini artinya adalah 3 kali 3. 3-nya sebanyak 2. Kita kalikan 3 kali 3, 9. Contoh yang kedua, misalkan 2 pangkat 4. Berarti kita bisa tulis 2 kali 2 kali 2-nya sebanyak 4 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2-nya sebanyak 4. Kita hitung 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Contoh yang ketiga, misalkan 4 pangkat 3. Berarti 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Nah, itu tadi adalah definisi dari bilangan berpangkat atau eksponen. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, yang A, pangkat bulat positif. Nah, untuk A, B, M, N, anggota bilangan bulat, dan A itu tidak sama dengan 0, dan B tidak sama dengan 0, maka berlaku sifat berikut. Misalkan A, pangkat M, kali A, pangkat N, sama dengan, nah ini kan dikalikan, bilangan pokoknya sama. Jadi, pangkatnya tinggal ditambahkan aja. Jadi A pangkat M ditambah N. Nah, contoh. Misalkan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5. Sama dengan 2 pangkat 8. Selanjutnya, sifat yang nomor 2. Misalkan A pangkat M per A pangkat N sama dengan, nah kalau yang nomor 1 tadi kan perkalian, kalau yang nomor 2 adalah pembagian. Nah, ini kita bisa tulis A M dikurangi N. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, kemudian dia dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Nah, contoh, misalkan 3 pangkat 4 kali 3 pangkat misalkan 3 pangkat 4 per 3 pangkat 3 sama dengan, berarti 3-nya tulis 1 saja, kemudian pangkatnya tinggal dikurangi, 4 dikurangi 3 sama dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 adalah 3. Selanjutnya, sifat yang nomor 3 adalah A pangkat M. Nah, kemudian dipangkatkan lagi N. Nah, seperti ini. A pangkat M dipangkatkan lagi, nah di dalam kurung dipangkat lagi N. Jadi kalau ada seperti ini, berarti pangkatnya tinggal dikalikan aja. Jadi A pangkat M kali N. Nah, contohnya ya. Contohnya di sampingnya, misalkan 3 pangkat 5 pangkat lagi 2. Jadi pangkatnya ini tinggal dikalikan aja. 3 pangkat 5 kali 2 sama dengan 3 pangkat 10. Selanjutnya, sifat yang nomor 4. A kali B pangkat M. Nah, A kali B ini di dalam kurung, kemudian pangkat M. Maka ini bisa ditulis A pangkat M kali B pangkat M. Jadi bisa disendiri-sendirikan. Contoh, misal 2 kali 3 pangkat 4. Nah, ini kita bisa tulis 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Selanjutnya sifat yang nomor 5. A per B dalam kurung ya, pangkat M. Nah, ini bisa dijabarkan A
pangkat M per B pangkat M. Contoh, misal 3 per 2 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Selanjutnya, kalau tadi yang A adalah pangkat bulat positif, yang B ini adalah pangkat tak sebenarnya. Jadi untuk A dan M anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0 berlaku sifat berikut. Yang pertama adalah misalkan A pangkat negatif M. Nah, ini kan pangkat negatif. Maka pangkat negatif ini bisa diubah menjadi pangkat positif dengan A-nya kita turunkan. Jadi 1 per A pangkat positif M. Seperti ini. Jadi kita ulangi ya. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A-nya turun di bawah per pangkat M. Pangkatnya jadi positif. Atau bisa ditulis juga seperti ini. 1 per A pangkat dalam kurung ya, 1 per A dalam kurung pangkat M. Kayak gitu. Misalkan contoh 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1 itu pangkat negatif ini bisa kita ubah jadi pangkat positif jika dia diturunkan di bawah per 1 per 2 pangkat 1. Atau 2 pangkat 1 adalah 2. Jadinya 1 per 2. Gitu. Contohnya seperti ini. Ini contoh ya. Selanjutnya, sifat yang nomor 2 adalah A pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun kalau pangkat 0, jawabannya 1. Contoh, 100 pangkat 0 sama dengan 1. Misalkan, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya adalah pangkat pecahan. Untuk A, B, M, N, anggota bilangan real, dan A, B, M, N tidak sama dengan 0, maka berlaku sifat-sifat berikut. 1. Akar kuadrat dari A. Nah, ini kan akar kuadrat, ini kan sebenarnya kan ada 2 seperti ini, ditulis seperti ini, tapi tidak perlu dituliskan duanya, yang artinya ini tetap akar kuadrat dari A. Maka ini bisa kita tulis sebagai A pangkat. Nah, sebenarnya A ini kan A aja, itu kan pangkat 1 gitu ya. Kemudian di sini kan bisa ditulis seperti ini. Jadi kita bisa tulis A pangkat dalam per luar. Berarti A pangkat 1 per 2. Meskipun ini tidak perlu ditulis gitu ya. Jadi akar kuadrat dari A itu kita bisa tulis jadi perpangkatan sama dengan A pangkat setengah. Selanjutnya sifat yang nomor 2 adalah akar pangkat M dari A. Akar pangkat M dari A. Sama dengan kita bisa ubah jadi perpangkatan, jadi A pangkat dalam terluar. Jadi dalam A aja, ini kan berarti kan pangkat 1. Berarti A pangkat 1 per M. Selanjutnya, sifat yang nomor 3 adalah akar pangkat M dari A pangkat N. Sama dengan kita bisa ubah jadi perpangkatan A pangkat dalam terluar gitu ya untuk mempermudah. Jadi A pangkat N per M. Selanjutnya sifat yang nomor 4 adalah akar pangkat N dari A kali B. Sama dengan ini kita bisa ubah jadi A akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B. Nah, ini bisa kita ubah jadi A pangkat 1 per N, ya kan, 1 per N kali B pangkat 1